Setiap tahun, ribuan orang Indonesia secara resmi memilih untuk berhenti menjadi warga negara Indonesia. Mereka mengisi formulir, membayar biaya administrasi, menyerahkan paspor merah putih mereka, dan menerima dokumen baru dari negara lain. Bukan karena mereka diusir, bukan karena mereka tidak punya pilihan, tapi karena mereka memilih. Dalam 1 dekade terakhir, lebih dari 8.000 orang Indonesia tercatat resmi melepaskan kewarganegaraannya. Angka itu hanya yang tercatat. Angka yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar. Pertanyaannya bukan apakah mereka salah atau benar. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat 8.000 orang mengambil keputusan sepenting itu? Sebelum kita masuk ke alasannya, kita perlu memahami skalanya. Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia menunjukkan bahwa setiap tahun ada ratusan hingga ribuan permohonan pelepasan kewarganegaraan yang diproses. Tren ini konsisten dalam 1 dekade terakhir, dengan lonjakan di tahun-tahun tertentu yang berkaitan dengan perubahan kebijakan di negara-negara tujuan. Negara-negara yang paling banyak menjadi tujuan: Amerika Serikat, Australia, Belanda, Singapura, dan sejumlah negara Eropa Barat. Siapa mereka? Data demografis menunjukkan pola yang konsisten. Sebagian besar adalah diaspora Indonesia yang sudah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Sebagian adalah anak-anak dari pernikahan campuran yang terpaksa memilih satu kewarganegaraan setelah usia 21 tahun, karena Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda secara permanen. Sebagian adalah profesional dan akademisi yang berkarier di luar negeri. Dan ini adalah bagian yang sering hilang dari diskusi publik tentang topik ini. Sebagian besar dari mereka tidak pergi karena tidak cinta Indonesia. Mereka pergi, dan sebagian besar memilih kewarganegaraan baru, karena sistem yang ada memaksa mereka memilih satu dari dua. Pilihan itu tidak selalu mudah, dan alasannya lebih kompleks dari sekadar lebih suka di luar negeri. Alasan pertama, dan yang paling jarang dibahas secara terbuka, adalah ekonomi. Indonesia menganut sistem pajak berbasis residensi. Artinya, warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri secara teknis masih memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Indonesia, meskipun penghasilan mereka diperoleh sepenuhnya di luar negeri. Di sisi lain, negara-negara seperti Amerika Serikat menerapkan sistem pajak berbasis kewarganegaraan, yang berarti warga negara Amerika harus melaporkan penghasilan global mereka ke IRS, terlepas dari di mana mereka tinggal. Bagi seseorang yang memegang kewarganegaraan Indonesia dan Amerika sekaligus, meskipun secara hukum Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda, ini menciptakan kerumitan administratif dan kewajiban pajak yang signifikan. Di Indonesia, warga negara asing memiliki keterbatasan signifikan dalam kepemilikan properti. Mereka tidak bisa memiliki tanah dengan status hak milik, hanya hak pakai atau melalui mekanisme lain yang lebih kompleks dan tidak memberikan keamanan kepemilikan yang sama. Bagi seseorang yang sudah puluhan tahun tinggal di luar negeri dan membangun kehidupan di sana, keterbatasan ini menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan jangka panjang tentang di mana dan bagaimana mereka mengelola aset. Ini bukan cerita tentang orang kaya yang menghindari pajak. Ini adalah cerita tentang kerumitan sistem yang menciptakan biaya finansial dan administratif yang tidak proporsional bagi orang biasa yang kebetulan hidup di antara dua negara. Alasan kedua adalah birokrasi. Dan ini adalah yang paling banyak dirasakan oleh kalangan diaspora dengan keluarga campuran. Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda secara permanen untuk orang dewasa. Ini berbeda dari banyak negara lain. Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan mayoritas negara Eropa Barat mengizinkan warganya memegang kewarganegaraan ganda. Artinya, seorang warga negara Indonesia yang dinaturalisasi oleh negara lain secara hukum Indonesia dianggap telah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Tapi, proses formalisasi pelepasan itu membutuhkan prosedur tersendiri. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia tahun 2006, anak dari pernikahan antara WNI dan WNA mendapat status kewarganegaraan ganda terbatas
hingga usia 21 tahun. Setelah itu mereka harus memilih satu. Bayangkan posisi seorang anak yang lahir dan besar di Australia, bersekolah di sana, teman-temannya di sana, pekerjaannya di sana, tapi secara hukum harus memilih antara paspor Indonesia atau paspor Australia sebelum ulang tahun ke-21. Banyak yang memilih paspor negara tempat mereka tumbuh, dan pilihan itu secara otomatis membawa konsekuensi pada status kewarganegaraan Indonesia mereka. Mempertahankan status WNI dari luar negeri bukan perkara mudah. Perpanjangan paspor, legalisasi dokumen, pelaporan ke KBRI, pembaruan data kependudukan, semua membutuhkan waktu, biaya, dan koordinasi yang tidak selalu mudah dari negara lain. Bagi sebagian orang, biaya kumulatif dari mempertahankan dokumen Indonesia, sementara mereka sudah tidak pernah kembali, tidak sebanding dengan manfaatnya. Alasan ketiga adalah mobilitas, dan ini yang paling mudah dikuantifikasi. Dalam Henley Passport Index 2024, indeks yang mengukur kekuatan paspor berdasarkan jumlah negara yang bisa dikunjungi tanpa visa atau dengan visa on arrival. Paspor Indonesia berada di peringkat 65, memberikan akses bebas visa ke sekitar 98 negara. Sebagai perbandingan, paspor Singapura memberi akses ke 195 negara, Jepang dan Prancis ke sekitar 193 negara, Australia ke 185 negara. Bagi seorang profesional yang pekerjaannya mengharuskan banyak perjalanan internasional, perbedaan ini bukan sekadar soal kenyamanan. Ini soal efisiensi kerja, biaya waktu, dan akses ke peluang. Warga negara dari banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi proses visa yang lebih panjang, lebih mahal, dan lebih tidak pasti dibanding pemegang paspor dari negara-negara dengan indeks lebih tinggi. Wawancara di kedutaan, dokumen pendukung yang tebal, waktu tunggu yang bisa mencapai berbulan-bulan untuk visa Schengen atau Amerika, dan tingkat penolakan yang tidak bisa diprediksi. Bagi seseorang yang sudah tinggal di luar negeri dan memiliki kewarganegaraan yang memberikan akses lebih luas, mempertahankan paspor Indonesia sambil melepaskan kewarganegaraan baru adalah pilihan yang tidak logis secara praktis. Ini bukan tentang malu dengan identitas Indonesia. Ini adalah kalkulasi praktis yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di realitas mobilitas global. Realitas yang sistemnya belum sepenuhnya mengakomodasi diaspora. Disinilah pertanyaan individual menjadi pertanyaan kebijakan. Indonesia adalah salah satu negara dengan diaspora terbesar di dunia. Estimasi jumlah WNI di luar negeri berkisar antara 5 hingga 9 juta orang, tergantung metodologi penghitungan. Di antara mereka ada dokter, insinyur, peneliti, akademisi, dan pengusaha yang berkarir di luar negeri. Sebagian karena pilihan, sebagian karena di Indonesia tidak tersedia ekosistem yang mendukung karier mereka. Ketika sebagian dari mereka akhirnya memilih kewarganegaraan negara tempat mereka berkarir, pertanyaannya menjadi, apakah ini adalah keputusan yang bisa dicegah dengan kebijakan yang berbeda? Filipina mengizinkan kewarganegaraan ganda bagi diasporanya, dan hasilnya adalah remitansi yang konsisten menjadi salah satu penyumbang terbesar PDB Filipina. Malaysia mengizinkan kewarganegaraan ganda dalam kondisi tertentu. Thailand juga. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di kawasan yang masih tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda secara permanen untuk orang dewasa. Wacana kewarganegaraan ganda di Indonesia bukan baru. Sudah ada sejak setidaknya era reformasi. Sejumlah anggota DPR dan akademisi sudah berulang kali mengangkat ini. Tapi setiap kali isu ini mendekat ke legislasi, ada hambatan. Kekhawatiran tentang loyalitas ganda, kekhawatiran tentang implikasi keamanan, kekhawatiran tentang kompleksitas administrasi. Pertanyaannya adalah, apakah kekhawatiran-kekhawatiran itu sebanding dengan biaya yang sudah dibayar dalam bentuk talenta, investasi, dan keterhubungan diaspora yang hilang? Untuk memahami apa yang ada di balik angka-angka itu, kami berbicara dengan sejumlah anggota diaspora Indonesia. Beberapa di antaranya sudah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Beberapa sedang dalam proses mempertimbangkan. Satu pola yang berulang dalam percakapan-percakapan itu, hampir tidak ada yang menggambarkan keputusan itu sebagai mudah.
Hampir semua menyebut dimensi emosional yang tidak bisa dikuantifikasi. Rasa kehilangan, rasa bersalah, dan rasa bahwa ada bagian dari identitas yang harus dilepas bukan karena pilihan murni, tapi karena sistem yang tidak memberi ruang untuk keduanya. Seorang profesional yang sudah 15 tahun di Belanda dan akhirnya mengambil kewarganegaraan Belanda menggambarkannya seperti ini. Saya tidak berhenti merasa orang Indonesia. Saya hanya berhenti bisa membuktikannya di atas kertas. Dan di titik tertentu, kertas itu sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan yang saya jalani. Kalimat itu mungkin adalah ringkasan yang paling jujur dari apa yang mendorong 8.000 angka dalam statistik itu. Hari ini, debat tentang kewarganegaraan ganda di Indonesia masih berlangsung. Beberapa inisiatif legislasi sudah diajukan, tapi belum ada yang berhasil menjadi undang-undang. Pemerintah dalam beberapa periode sudah menyatakan keterbukaan untuk mengkaji ulang kebijakan ini, tapi kajian itu belum menghasilkan perubahan konkret. Yang jelas, dunia sudah berubah. Mobilitas manusia sudah berubah. Cara orang membangun karier, keluarga, dan kehidupan sudah tidak lagi terikat pada satu batas geografis. Kebijakan kewarganegaraan yang dirancang untuk dunia abad ke-20 menghadapi realitas yang sangat berbeda di abad ke-21. 8.000 orang yang tercatat resmi melepaskan kewarganegaraan Indonesia adalah sinyal. Angka yang sebenarnya, mereka yang sudah naturalisasi tapi belum menyelesaikan proses formal pelepasan atau yang tinggal di legal gray area. Kemungkinan jauh lebih besar. Pertanyaannya bukan apakah mereka salah meninggalkan. Pertanyaannya adalah apakah ada kebijakan yang berbeda yang bisa membuat mereka tidak perlu memilih. Kalau video ini membuat kamu ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana kebijakan kewarganegaraan bekerja dan apa yang bisa berubah, itu adalah pertanyaan yang tepat. Pertama, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Apa yang paling mengejutkan kamu dari video ini? Satu kata. Jawaban kalian membantu kami tahu sudut mana yang paling perlu didalami. Kedua, kalau kamu mau lihat bagaimana kebijakan-kebijakan lain di Indonesia berdampak pada pilihan hidup jutaan orang yang sering tidak terlihat dalam diskusi mainstream, subscribe sekarang. Ketiga, share video ini ke siapapun yang punya keluarga atau teman di diaspora Indonesia. Ini adalah cerita mereka yang jarang diceritakan dari sudut pandang mereka sendiri. Identitas nasional bukan hanya tentang dokumen, tapi dokumen adalah cara negara mengakui seseorang sebagai bagian dari dirinya. Ketika ribuan orang memilih dokumen yang berbeda, itu bukan hanya keputusan administratif, itu adalah sinyal yang layak didengar.